Shalom kekasih Kristus, hal apa yang telah kita terima dari hidup yang kita jalani? Sekalipun telah banyak keberhasilan yang diraih, janganlah hendaknya hal tersebut membawa kehidupan menjadi angkuh. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, itu semua karena Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola. Mari kita berdoa. Yang baik, kami pada hari ini sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman yang disampaikan pada hari ini sungguh menjadi satu dasar bagi kerohanian kami dalam kami menjalani beban sebagai pengikut Kristus. Itu kami mohon kepada Roh Kudus agar kami dimampukan, dikuatkan ke kehidupan kami pribadi yang mampu berjalan berdasarkan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema keangkuhan hidup. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 13 ayat 10, demikian firman-Nya. Keangkuhan hanya menimbulkan karan, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kekasih Kristus, Tuhan telah memberikan kepada kita potensi atau kemampuan, dan itu menjadi modal pada diri kita agar potensi atau kemampuan tersebut dapat dikembangkan sehingga kita dapat mengarungi dan melalui kehidupan karena Tuhan telah menaruh kemampuan tersebut. Melihat karya Tuhan yang telah Tuhan taruh dalam hidup manusia, sesungguhnya keberhasilan yang terjadi pada diri manusia merupakan sesuatu yang Tuhan sudah taruhkan dan manusia itu sendiri tinggal mengembangkannya. Itulah sebabnya pun terjadi keberhasilan, Tuhan tidak menghendaki diri kita menjadi orang yang angkuh. Apa yang dimaksud dengan angkuh? Dalam bahasa Indonesia, kata angkuh punya banyak padanan seperti kata congkak, ponga, takabur, sombong, dan sebagainya. Semua ini mengarah pada pengertian yang sama, membanggakan, menghargai diri sendiri secara berlebihan, dan memandang orang lain lebih rendah. Sikap seperti ini dapat memicu timbulnya perselisihan dan menyebabkan pertikaian lebih lanjut. Tuhan sangat menentang sikap angkuh atau sombong, karena sikap seperti ini tidak akan memberi dampak positif bagi setiap orang yang menjalaninya, melainkan hanya akan membuat seseorang berada dalam keburukan. Tuhan adalah sifat sombong dan ini dapat membawa hidup kepada berbagai hal, diantaranya rasa bangga akan diri sendiri, merasa lebih baik, lebih pintar, lebih berhasil, dan perasaan-perasaan lain yang terus dibisikkan oleh iblis dalam pikiran kita. Kasih Kristus, mengapa keangkuhan atau kesombongan hidup sangat berbahaya? Dalam Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Keangkuhan membuat seseorang sulit dan tidak pernah untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kekasih, mungkin kita sudah sangat banyak melihat orang sukses dan biasanya sangat mudah memiliki sikap angkuh atau sombong. Bila demikian, mereka akan mengalami akhir karir atau kesuksesannya jauh lebih cepat berakhir dari yang sebenarnya dapat mereka capai. Sikap hidup yang penuh dengan keangkuhan akan banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai, bahkan banyak yang membenci. Sebab siapa yang mau dan suka berteman dengan orang bertipe angkuh, congkak, tinggi hati, atau arogan dan sombong? Munculnya keangkuhan hidup itu disebabkan belum terlepasnya kehidupan lama, yaitu keinginan daging. Dan ini sama dengan keinginan dunia. Bila kehidupan kita dipenuhi dengan keinginan dunia, berarti sulit sekali untuk dapat hidup menurut kehendak Bapa. Keangkuhan dapat membutakan rohani, sehingga lupa bahwa semua yang ia dapat berasal dari berkat Tuhan. Itu bukan atas kemampuannya semata. Betapa ironisnya jika orang yang diberkati Tuhan dengan talenta atau kemakmuran bukannya bersyukur dan semakin peduli, tetapi malah menjadi sombong. Nah, itulah sikap angkuh atau sombong menjadi salah satu dari 7 hal yang dibenci Tuhan seperti yang diuraikan Salomo dalam Amsal 6 ayat 16 dan 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong. Mata sombong adalah angkuh dalam Alkitab
banyak sekali mencatat akan hal ini. Ambil contoh Raja Yehuda, yaitu Raja Hizkia, tercatat dalam 2 Raja-Raja. Hizkia adalah seorang raja yang saleh. Ia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kehidupan Hizkia selalu berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Hingga dikatakan tidak ada lagi yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan sama seperti Hizkia di antara raja-raja Yehuda. Tercatat dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5-6. Dalam kelimpahan berkat yang diterima Hizkia, membuat Hizkia tidak sadar diri sehingga ia jatuh dalam keangkuhan. Kasih Kristus, akibat keangkuhan hidup Hizkia, Yehuda dan Yerusalem hampir mengalami murka Allah. Untung Hizkia cepat menyadari akan keangkuhannya hingga murka Allah tidak menimpa bangsa yang dipimpinnya. Tercatat dalam 2 Tawari 32 ayat 25-26. Kekasih Kristus, kita sebagai pengikut Kristus hendaknya memiliki kerendahan hati, bukannya keangkuhan hidup. Hidup seperti ini merupakan kehidupan yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Keangkuhan hidup merupakan hal yang sangat ditentang oleh Allah. Dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-6 mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, mengasihi orang yang rendah hati. Sekarang mari kita jalani hidup keimanan kita lebih sungguh dan terus semakin tertanam dalam kebenaran firman-Nya, agar dalam hidup kita melakukan seperti apa yang telah Kristus berikan teladan bagi kita. Kekasih, bila saat ini kita telah banyak menerima hal yang lebih dari apa yang kita lakukan, karena Tuhan telah memberikan kemampuan pada diri kita sejak kita dilahirkan. Janganlah hendaknya kita memiliki keangkuhan hidup. Penting rasanya saat ini kita menjalani hidup dengan penuh rendah hati dan jauhkan diri kita dari keangkuhan hidup, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini sangat memberkati keimanan kami. Kerohanian kami semakin dikuatkan. Bahkan kami semakin dibawa mengerti bahwa yang kami jalani harus mengikuti kehendak Tuhan. Bila tidak demikian, iblis akan terus menggocok kami, terus akan membawa kepada kami untuk isi dengan kecongkakan, keangkuhan. Di saat kami mengalami keberhasilan, entah itu keberhasilan dalam pendidikan, entah keberhasilan dalam kekayaan, keberhasilan dalam apapun, di mana kami diarahkan untuk berbangga diri, bukannya memiliki kerendahan hati. Dari semua ini kami diarahkan untuk membanggakan diri, dan itu menjadi satu pribadi yang tidak dikehendaki Tuhan. Terima kasih buat firman hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tidak memiliki keangkuhan hidup. Pimpin kami senantiasa Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan. Dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.